Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Tanah Bumbu Upgrade. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafsah. Di sini nantinya saya akan memandu jalannya bincang-bincang kita pada hari ini. Di sini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama, di sebelah kiri saya telah hadir Bapak Syafruddin. Beliau adalah salah seorang Wakil Ketua BPD Desa Gusungai yang beberapa hari lalu telah datang ke kami melaporkan mengenai permasalahan beliau hari ini, dan tim Tanah Bumbu Upgrade telah turun ke lapangan mencari data dan memfollow up permasalahan beliau. Dan hari ini kita hadirkan beliau untuk mengupas tuntas bagaimana sih permasalahan beliau. Kemudian kita juga menghadirkan narasumber kedua, yaitu Kak Alam Sakdir. Selamat datang, Kak. Beliau adalah salah seorang direktur LBH Sipakatuwo yang nantinya akan memberikan sudut pandang mengenai permasalahan dari Pak Syafruddin. Oke, langsung saja tanpa membuang waktu, kita langsung mendengarkan cerita dari Pak Syafruddin. Bagaimana sih kronologi permasalahan Bapak sampai akhirnya pelantikan PAW itu terjadi? Saya juga, Bu, masa bingung, Bu. Bu heran kenapa saya diusulkan untuk pemberhentian saya. Disuruhkan pemberhentian saya, Saudara Samsul Bahri. Nah itu, Bu, saya bingung, Bu. Samsul Bahri itu siapa, Pak? Samsul Bahri itu BPD perwakilan RT 3, Bu, RT 2, Bu. Nah, setelah Pak Samsul Bahri itu melakukan pengusulan pemberhentian di desa, apakah Bapak sampai hari ini tahu penyebabnya mengapa Bapak dihentikan? Saya lihat pemberhentiannya ada 2 poin, Bu. Iya. Satu, saya bermasalah berdomisili, sama saya jadi ketua KSM. Itu anunya, Bu, itu usulannya. Mengenai poin pertama, yaitu rumah. Masalahnya, Pak, Bu, gini, masalah saya tuh dianggap berdomisili di luar daripada tempat ibu sungai saya. Di Sungai saya, Bu, punya KTP di Sungai, punya tempat tinggal di Sungai, punya kakak di Sungai. Itu karena kenapa, Bu, saya dianggap itu keluar dari desa. Dari desa situ saya tinggal sekarang, Bu. Kadang-kadang di Pasar Baru, kadang-kadang di Batua saya tinggal, Bu. Karena setelah itu, Bu, dulu saya punya rumah di sana, Bu. Punya rumah, tapi karena saya ditipu orang, Bu. Ditipu orang habis pada saat itu. Lalu ibu saya jual rumah saya, lalu saya ke rumah ibu saya lagi di samping itu, kan rumah saya juga sama ibu. Lalu tinggal di situ, saya, Bu, berapa tahun saya tinggal di sana. Jadi hari ini Bapak tinggalnya berpindah-pindah. Iya, tapi di lingkungan kecamatan sini juga, Bu, tidak jauh dari desa saya itu. Iya, tapi Pak. saya ke sana terus, Bu. Karena ada ibu saya di sana, di rumah itu. Nah, jadi kawan-kawan, salah satu poin pertama yang mengakibatkan beliau itu diusulkan untuk pemberhentian di BPD sebagai wakil, yaitu kata beliau adalah penyebabnya rumah. Nah, penasaran kan bagaimana sih kondisi rumah beliau hari ini? Bisa kita langsung lihat cuplikan berikut. Selamat pagi, teman-teman. Pagi ini kita bersama tim Tanah Bumbu Upgrade. Ini salah satu rumah warga, yaitu Pak Syafruddin. Langsung saja kita lihat kondisi rumah beliau. Let's go. Nah, ini adalah kondisi rumah dari Bapak Syafruddin. Permisi, Pak. Bu, ini. Nah, Bahan basi ini, Bu. kawan-kawan, ini adalah kondisi rumah dari Bapak Syafruddin. Pak, boleh minta waktunya untuk bincang-bincang sebentar? Bisa, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, ini rumah asli Bapak atau gimana? Iya, rumah asli kan ibu di sini. Oh, ini, Dikasih. Bu. Iya, ibunya kan di sebelah nih. Nggih. Ini kamar ibu. Tapi kan belum Orangnya kemana kata? Ibu tidur di sini. Nah, ini adalah kondisi dari kamar dari keluarga Bapak Syafruddin. Bisa kawan-kawan lihat di mana Ini rumah kita sebelah.
atapnya yang bisa dikatakan sudah tidak layak untuk ditempati. Kalau boleh tahu di sini Bapak tinggalnya sama siapa aja, Pak? Sama ibu. Sama ibu. Sama ibu. Berarti cuma berdua aja, Pak? Iya, anak 4. Anak-anak, jadi 4 orang. 4. Dari 4 anak, 5, 6 orang. 6 orang berarti, Pak. Tinggal di sini. Kalau misalnya ada turun hujan itu gimana, Pak? Bocor, hujanan. Berarti Iya. hujanan. Makanya sementara kasihan kami kehujanan kan, biar ibu cari tempat membawa Iya. anak itu. Makanya dipanggil sama keluarga. Nggih, berarti kalau misalnya kondisinya curah hujan, Ya. jadi bisa. Iya. Ini manu ini Mbak. Nggih, ini proses perbaikan. Ini kan bu, beli sedikit kan kemarin. Nggih. Supaya memperbaiki rumah. Pokoknya jadi dua. Sedikit kan namanya rumah begini kan, sedikit kan uangnya banyak. Nah, ini adalah situasi kondisi dari rumah Bapak Syafrin. Bisa kawan-kawan lihat sekelilingnya. Oke, mungkin cukup sampai di sini Iya. perjuangan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kawan-kawan, itu adalah tadi kondisi situasi hari ini rumah Pak Syafruddin. Nah, Pak, apakah benar itu tadi kondisi rumah Bapak? Oh iya benar. Nah, itu tadi dari rumah Ibu ya, Pak? Ya rumah ibu, Nah. tapi di dapur dikasih saya. Oh, itu bagian dapurnya untuk Bapak. Iya. Nah, bisa Bapak ceritakan mengenai kondisi hari ini, Pak? Mengenai rumah Bapak? Ya kan kemarin saya kan habis saya itu kena musibah tadi bu ya. Iya. Saya tinggal di belakang karena dikasih ibu untuk tinggal di rumah. Kan Iya. namanya rumah ibu kan pasti dikasih kasihan kan dia. Iya. Dikasih di dapur itu bu. Saya tinggal di sana sama keluarga sudah. Nah beberapa tahun saya itu melihat kondisi rumah itu bocor kan namanya sudah habis bu Pak. Sudah bu, sudah habis kan ada saudara kasihan anak-anak katanya lebih baik tinggal di rumah aja dulu. Itu pun berat bu ke rumah orang, iya kan namanya kita punya keluarga kok 4 orang 3 orang anak. Jadi saya itu bu tinggal sementara di situ. Lalu tuh tinggalnya bu kadang-kadang nginap di sana, kadang-kadang di mertua kan. Aduh mertua kan pasar baru dekat aja bu. Jadi kadang-kadang makan di situ bu sama keluarga, kadang-kadang makan di rumah saudara. Itulah bu saya bu. Jadi rumah kan sambil kerja bu sambil saya pulang pergi ke sana bu akan ada ibu di sana. Jadi bukan merelakan dulu untuk membawa anak keluarga saya dulu tempat. Jadi kan kalau saya punya uang saya kembali nanti makan di rumah saya. Ya walaupun saya ngumpulkan sekarang mulai kan ngumpul lalu ada pelaporan saya mau dihentikan saya kan bingung. Oleh Pak Syafrin. Iya mungkin melihat ke apakah sudah bergerak mencari bikin beli apa bahan-bahan dikit-dikit. Jadi pada saat kondisi Bapak proses pembaikan rumah ternyata tiba-tiba ada surat yang masuk mengenai pemberhentian Bapak yang dijual langsung oleh Pak. Jadi memang itu bu kan barusan juga ibunya lagi melahirkan bu kasihan dia. Dia punya anak 4 selama saya jalan-jalan ke sana ke ipar ke kampung lalu lahirlah anak saya ini bu. Ada lagi anak saya satu yang 4 orang saya. Selain permasalahan rumah tadi yang Bapak pindah-pindah domisili, apakah ada penyebab lain lagi Pak? Diusulkan lagi bu masalah saya kan ketua KSM. Sebenarnya saya itu tidak mau bu pada saat itu cuman kan memang kita ini sebagai pengawas saja ya teman kerja Pak bilangnya teman kerja kepala desa menemani lah maksudnya mengawasi yang ada pembangunan desa. Tapi di saat rapat itu bu enggak banyak orang masyarakat BPD yang hadir pada saat itu dari PU Pak itu pendamping itu ini lalu ada ya jadi pembentukan bu ketua tidak ada yang mau tidak ada yang mau saya juga tidak mau apalagi saya sebagai BPD tidak boleh di situ. Lalu pada saat itu tidak mau bu malah orang tuh pada saat itu banyak yang keluar nggak mau dia jadi ketua. Lalu kan sebagai saya BPD ini kok punya juga kan di situ kan kasihannya kalau bilangnya kalau tidak ada yang mau Pak bilangnya buan mana itu buan dari PU itu bu ya bilangnya kalau tidak ada yang mau artinya Pak pembangunan ini akan itu bu. Jadi lalu timbullah kisahnya bubuannya ini bagaimana semua orang itu nunjuk saya sampai akhirnya Bapak terpilih sebagai ketua. Tanya juga sama buan pendamping dari PU itu bilangnya kan dari PU terus boleh nggak saya ini boleh bu artinya kalau boleh Pak boleh ya bilangnya boleh karena ini nggak ada lagi. Kalau boleh kalau satu BPD boleh lah gitu. Kalau begitu terimalah daripada nggak terbangun desa kita kan gara-gara ini aja biarlah kami kan. Ya kan. Jadi terpilihnya Bapak sebagai ketua TSM itu sudah
ditandatangani oleh Semua dari Bu, desa, sudah semua, dari iya buktinya ada itu Bu. masyarakat. Iya buktinya ada itu. Secara data lengkap Iya, ya lengkap Pak. Bu, nggih. Hmm, Ditandatangani kepala desa, Iya Pak. ditangani BPD, ya itu sudah semua warga banyak Bu. Nggih. Nggih, sudah ada bukti itu. Nah, lalu Percaya. kemudian Pak Samsul Bahri tadi itu Heeh. datang memberikan surat kepada Bapak yang Nggak melalui memberikan. melalui dari desa. Iya, Dari ada desa. surat itu, surat Nggih. usulannya itu Bu. Surat. Yang itu apa perbantennya itu. Lalu saya lihat dari desa, kok saya ini dianu. Iya. Lalu diam Bu. Lalu adalah apa dari kecamatan itu, yang enggak ngerti juga Pak, baru-baru juga kan. Iya. Turun ke kecamatan mengadakan katanya itu. Namanya mediasi. Mediasinya di kecamatan atau di desa? Di Pak? desa Bu. Oh, di desa. Di Tapi desa. dihadiri oleh pihak kecamatan. Ya, dihadiri di kecamatan Nggih. gitu maksudnya. Nggih. Setelah hasil mediasi hari itu, Hari itu hasilnya apa? Pak? hasilnya pikir-pikir Bu. Kan saya dengar itu kemarin Iya. disuruh tarik stempel BPD-nya, stempel itu Bu, suruh menarik stempel. Saudara Ibu Dahlia suruh menarik stempelnya untuk Pak Ibu saudara Samsul Bahri, sama disuruh mencabut pelaporan itu usulannya. Oh, Lalu jadi Pak Samsul Bahri lalu itu- jawaban Pak saudara Pak Samsul Bahri, mikir-mikir dulu. Ah, Jadi iya. kita bingung. Kok mikir-mikir apa ini? Apa sih masalah aku? Berapa hari selang kemudian berapa hari ya bukannya mikir-mikir. Lalu tapi mikir-mikir. Lalu pulang saya Bu. Pulang di rumah bonding sama teman, Iya. sama keluarga. Gimana saya ini? Langsunglah bikinlah saya surat hari itu. Tapi sebelumnya Pak, yang laporan yang tadi Pak Samsul Bahri ajukan ke desa itu kan sudah ditandatangani pastinya oleh pihak BPD. Iya, semua, Nah, Bu. sudah ditandatangani dan Iya. juga stempel dan sebagainya. Apakah data itu benar sudah memang benar tanda tangannya tertera dari BPD, stempelnya benar atau Stempel bagaimana? itu Bu, palsu itu. Oh, itu Masalahnya stempel saya palsu. lihat stempelnya Pak Ketua saya, itu pun saya tanya, kok stempel kamu ada di situ? Itu bukan stempelnya Bu, berarti Iya. kan palsu Bu, memalsukan itu. Kan Iya. ketuanya bukan dia. Iya, karena dia memang dulu BPD dulu itu, cuman bukan ketua dia. Iya. Sudah berapa bulan jalan ini masa tidak sadar bahwa itu bukan ketua, masih berani memakai itu. Ya itu Bu, saya makanya Iya. palsu. Lalu laporannya itu kemudian ke kecamatan. Iya. Setelah di kecamatan itu bagaimana tindak lanjutnya Pak? Dari Ya, kecamatan? jadi itu disuruh pertama itu disuruh mencabut laporannya lah, Ya, maksudnya itu kalau tidak salah lah, di- maksudnya kan gitu kan, Iya. tandanya kan salah masa pakai kan. Lawan rapatnya situ kok bukan dari ada yang dari dari RT 2 semua banyak Bu, Iya, Pak. banyak RT semua kan itu kan salah kan, ditarik aja lah maksudnya. Lalu itu pada hari itu juga Bu, saya melihat dari segi melihat dari anunya Pak Samsul Bahri itu kok begini, saya sama-sama lah masyarakat untuk kita menyurat lah, artinya Iya. menyurat lah untuk main di bawah itu salah maksudnya tuh gitu. Jadi sampai hari ini Bapak belum ada diundang sama PMD, Enggak ada Bu, PMD, ya enggak ada, Dewan, ya nyurat enggak sebagainya. ada. Sampai akhirnya Pelantikan. terjadilah pelantikan Nggih, itu. nggih. Nah, untuk pelantikan ini apakah Bapak sudah ada surat pemberhentiannya? Sampai sekarang belum ada. Berarti sampai sekarang belum ada. Iya. Statusnya Bapak Iya. berarti secara datanya Bapak masih sebagai Iya. wakil sebenarnya. Masih- Karena masih. pemberhentiannya belum Iya, ada. memang begitu, bukan tidak ada, biasanya orang diberhentikan dulu. Iya, Ini Pak. enggak berhenti, berarti kan masih berhak saya sebagian ya kan, mewakili desa Iya. saya. Nah, mungkin sampai sini dulu Pak. Iya, Bu. Terima Iya, kasih makasih, atas iya. cerita Pian mengenai Iya. kronologi peristiwa Bapak ini, Bapak Syafruddin diberikan surat pemberhentian sebagai wakil ketua BPD Desa Gusungai. Iya. Nah, kawan-kawan, di sini pastinya kita penasaran dan ingin tahu bagaimana sih pandangan hukumnya. Langsung